Oke anak-anak, kita akan lanjutkan kembali materi tentang cara menghitung peta kontur. Nah, di sini adalah peta kontur yang memiliki ketinggian berbeda-beda setiap garisnya. Seperti contohnya peta kontur ini di garis yang P memiliki ketinggian setinggi 400 meter. Untuk peta S memiliki ketinggian setinggi 300 meter. Nah, supaya kita bisa mengetahui berapa kontur interval atau berapa beda ketinggian antar kontur, antar garis, maka menggunakan rumus CI, yaitu 1/2000 dikali skalanya. Nah, sayangnya di peta kontur ini itu tidak ada skalanya, maka kita perlu mencari dulu skalanya dengan menggunakan rumus yang ini, yaitu skala sama dengan 2000 dikali CI. CI ini adalah interval garis konturnya. Nah, karena untuk mengetahui interval kontur garis ini sangat mudah tanpa perlu menggunakan skala, maka kita hanya tinggal mencari skalanya saja. Untuk mencari selisih antar kontur ini, kita tinggal perlu mencari selisih antar garisnya, yaitu 400 meter dikurangi 300 meter sama dengan 100. Kemudian kita lihat pemisahnya adalah 1, ya, kita anggap sebagai 2, maka 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, sekarang kita udah tahu tuh berapa C-nya. Karena sudah tahu berapa C-nya, tinggal dikalikan 2000. Maka kita akan hitung 2000 dikali 50 sama dengan 100.000. Maka skalanya adalah 1/100.000. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh soal yang lain. Untuk mencari kontur interval, artinya jarak antara dua kontur, itu contohnya CI-nya sudah diketahui 50 meter, atau sama seperti yang tadi, CI-nya itu 50, maka 1/2000 dikali penyebut skala. Nah, 2000 ini adalah konstan, tinggal dikalikan 50 untuk mencari skalanya tadi. Jadi skalanya adalah 1/100.000. Sama seperti tadi ya. Lanjut. Nah, sekarang cara untuk menghitung kemiringan lereng. Nah, untuk menghitung kemiringan lereng, kita tinggal mencari selisih antara ketinggian yang sudah ada dalam keterangan. Titik B, ketinggiannya 25 meter. Titik C, ketinggiannya 100 meter. Nah, misal jarak B sampai C adalah 2 cm di peta dengan menggunakan skala 50.000. Maka jarak di lapangan sama dengan 2 cm dikali 50.000 sama dengan 100.000 cm. Nah, untuk menghitung ketinggian pasti umumnya menggunakan meter, sehingga kita akan sederhanakan 100.000 cm ini menjadi 1000 meter. Nah, untuk menghitung ketinggiannya kita perlu juga mencari beda tingginya antara B dengan C. Nah, kita lihat tinggi C itu adalah 100, tinggi B adalah 25. Maka B dikurangi C, selisihnya adalah 75 meter. Maka kemiringan lereng adalah, nah rumusnya yaitu beda tinggi dibagi jarak sama dengan 0,75 derajat dikali 100.
Jadi hasilnya adalah 7,5%. Ini adalah kemiringan lereng pada peta kontur yang ada di sini, yaitu 7,5%. Kemudian yang tengah itu yaitu mencari ketinggian titik kontur tertentu. Nah, untuk titik A, ketinggiannya sudah diketahui, yaitu 50 meter. Untuk titik C, ketinggiannya yaitu 25 meter. Untuk titik B, ini masih belum diketahui berapa tingginya. Maka kita perlu menghitung dengan kondisi yang diketahui jarak antara kontur A ke kontur B pada peta adalah 5 cm. Sedangkan jarak antara kontur B ke kontur C adalah 3 cm. Titik kontur A berketinggian 50 meter dan titik kontur C berketinggian 25 meter. Skala peta menggunakan 1:50.000. Pertanyaannya, berapakah ketinggian kontur B pada peta tersebut? Nah, caranya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari dahulu berapa kontur intervalnya dengan menggunakan rumus CI. Ingat-ingat ya, rumus C atau rumus CI ini yaitu 1/2000 adalah konstanta, jadi tidak bisa digantikan dengan angka yang lain dikali skalanya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus angka-angka yang ada di soal. Untuk 1/2000 ini tetap dikalikan skalanya yang sudah diketahui dalam soal, skalanya adalah 1/50.000. Tinggal kita masukkan 1/2000 dikali 50.000. Hasilnya adalah 50.000 dibagi 2000 sama dengan 25 meter. Nah, sekarang kita sudah punya CI-nya, yaitu 25 meter. Selanjutnya kita harus mencari D1, D2, dan titik terbawahnya. Karena untuk rumusnya menghitung ketinggian kontur X, yang dicarinya X kan, yaitu kontur B, yaitu menggunakan rumus D1 per D2 dikali CI atau kontur interval ditambah titik kontur yang paling bawah. Nah, kita cari D1-nya dulu, yaitu titik dari B sampai C, yaitu 3 cm. Untuk D2-nya, kita harus mencari titik A sampai titik C. Di soal yang sudah diketahui titik B sampai C adalah 3 cm. Kita masukkan dulu titik B sampai C, yaitu 3. Kemudian titik A sampai B pada peta itu 5 cm. Jadi kita masukkan lagi A sampai B itu 5 cm. Kita jumlahkan menjadi 8 cm. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan D1 dan D2-nya. D1 adalah 3 cm, D2-nya adalah 8 cm. Yang terakhir kita harus mengetahui juga berapa titik yang paling bawah pada garis, yaitu titik yang terendah pada garis, yaitu di titik kontur C setinggi 25 meter. Biasanya titik kontur C atau titik kontur yang dihitung pada TC yaitu titik kontur yang paling rendah atau paling bawah. Nah, di sini kan yang paling rendah adalah 25 dibandingkan dengan 50 yang ini ya. Berarti kita masukkan angka-angkanya sekarang ke dalam rumus. D1 itu 3, D2-nya 8 dikali kontur intervalnya adalah 25 meter dan titik kontur paling bawahnya adalah 25 meter juga.
tinggal kita kalikan 25 karena hitungan kabataku ya, kali bagi tambah kurang. Yang pertama dihitung ada yang perkalian dulu. 25 dikali 3 dibagi 8. Atau kita tulis dulu ya, 75 dari hasil 25 dikali 3. 75 per 8. Nah, ini bukan dikali ya, melainkan ditambah 25 meter. Ini 25 meter adalah TC atau titik kontur yang paling bawah. Nah, 75 per 8 ditambah 25 meter. Hasilnya 34,375 meter. Nah, ini adalah tinggi kontur B pada peta kontur yang tadi. Sekian ya, kalian pelajari dari mulai menghitung skala, menghitung kontur, menghitung kemiringan lereng, dan menghitung ketinggian kontur. Selamat menyimak dan terus dilatih. Nanti kita akan latihan pada hari Jumat. Cara menghitung kontur sudah dijelaskan, tinggal latihannya. Terima kasih semuanya.